Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Nasrullah SH.Sag MCL. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Presentasi Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farhan Rizky Ramadan, dengan NIM 2019 0610 140. Ada Ditya Nugraha dengan NIM 2019 0610 037. Ada Nugraha Muhammad dengan NIM 2019 0610 016. Dan yang terakhir ada Sultan Rafi dengan NIM 2018 0610 290. Oke, terkait lingkungan hidup, tentunya apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan suatu wadah, suatu tempat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, yang keseluruhannya yang ada di lingkungan hidup saling berhubungan ataupun berdampingan satu sama lain. Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum maupun individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi-sanksi administratif, gugatan perdata, dan gugatan pidana. Penggunaan instrumen penegakan hukum lingkungan dalam kacamata hukum administrasi negara dilakukan oleh instansi pemerintah, tentunya masyarakat pun, dan atau badan hukum perdata. Sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi dalam ranah administrasi. Adapun sanksi administrasi terhadap penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan, yaitu teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Oke, next. Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan tentunya memiliki berbagai macam upaya untuk menciptakan lingkungan yang asri, bersih, tidak tercemar, dan tentunya bermanfaat untuk kita. Sudah kita ketahui, pemerintah membuat upaya-upaya terhadap penegakan hukum lingkungan agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang modern, lingkungan yang sehat dan aman, dan mampu untuk mencapai revolusi industri 4.0. Tentunya terkait juga dengan analisis mengenai dampak lingkungan berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kami akan kutip peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum lingkungan perspektif hukum administrasi negara. Yang pertama, ada UU PPLH atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, berdasarkan penjelasan tersebut, kami menemukan dua masalah pokok yang akan kami kaji. Yang pertama, apa upaya pemerintah dalam proses penegakan hukum lingkungan? Yang kedua, bagaimana perbedaan aturan yang mendasar mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terhadap Undang-Undang PPLH atau UU PPLH dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Muhammad. Saya di sini akan membacakan tentang upaya pemerintah dalam proses penegakan hukum lingkungan. Upaya preventif. Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif
atau pengawasan dan represif atau sanksi administrasi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan secara preventif dan respektif ini dilakukan sesuai dengan sifat efektifnya. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan, penghentian mesin-mesin sebagainya. Selanjutnya, selain hal yang telah disebutkan tersebut, upaya preventif menurut perspektif Han merupakan yang utama yang harus dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Maka diperlukan tindakan preventif perizinan dalam bentuk sumber daya, dalam bentuk izin lingkungan dan izin usaha yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Ini harus bisa mencegah terjadi eksploitasi secara berlebihan yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan alam. Selanjutnya, upaya represif. Poin pertama, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal pembuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Yang kedua, upaya represif yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan pemberian sanksi administratif. Ketiga, seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 76, bahwa sanksi administratif antara lain ada teguran tertulis, paksaan, dan pembukuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Selanjutnya, sanksi di sini yang bertujuan untuk memberikan efek jerak seperti sanksi kurungan, sanksi pidana tambahan. Negara dalam hal melihat ini sebagian penegakan hukum, namun sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, sanksi administratif terkait pelanggaran hukum lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara. Yang pertama, negara di dalam perspektif Han, sanksi administrasi adalah sanksi yang paling depan dan paling pertama bentuk preventif terhadap pelanggaran di dalam hukum lingkungan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 76 dijelaskan bahwa sanksi administratif antara lain yaitu ada teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukaan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan prosedur penerapan sanksi administratif. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya asas umum pemerintahan yang baik. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mekanisme penerapan sanksi administratif bertahap, bebas, kumulatif. Selanjutnya, penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara. Pemberian sanksi antara lain ada menyampaikan keputusan, memberikan penjelasan, melakukan pengawasan, dan membuat laporan hasil penerapan sanksi. Terus pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan oleh tahapan yang pertama penyusunan naskah, penandatangan oleh pejabat yang berwenang, pemberian nomor dan perundangan, penyampaian kepala pihak yang berkepentingan, dan pembuatan tanda terima. Penerapan sanksi menurut ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 terkait penegakan hukum lingkungan. Yang pertama ada sanksi
administrasi ringan, sanksi administrasi sedang, sanksi administrasi berat, dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif. Yang terakhir, terkait pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan pasal 80 ayat 1 atau ayat 2 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat yang telah disampaikan dalam pasal 81 ayat 3 huruf A, B, C, D. Baik, saya Aditya Nugra dan saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. AMDAL atau Analis Dampak Lingkungan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959. AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha tersebut. AMDAL ini bertujuan untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan. Secara sederhananya, AMDAL ialah suatu metode yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak. Sebaliknya, tidak layak terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya. AMDAL jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, maka AMDAL ini merupakan salah satu contoh bentuk dari upaya preventif yang tadi terjelaskan oleh teman saya. AMDAL ini memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi AMDAL ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perencanaan pembangunan wilayah yang sudah disusun. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan pemerintah atas dasar lingkungan, dalam hal ini keluarnya perizinan. Jadi AMDAL ini membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan apakah harus atau tidaknya keluar izin dalam suatu proyek ini. Yang ketiga, bisa memberikan masukan dalam menyusun rancangan, rencana usaha, dan rancangan teknis. Nah, selanjutnya, menghindarkan proyek pembangunan atau aktivitas dari konflik dengan warga sekitar. Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena suatu proyek pembangunan atau aktivitas ini yang berdampak pada lingkungan tentu saja akan bersinggungan dengan warga. Adanya AMDAL ini bisa menghindarkan suatu proyek atau pembangunan dari konflik dengan warga. Kemudian ada menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Dengan adanya AMDAL ini dapat meminimalisir dampak ataupun pencemaran yang dapat terjadi dari suatu proyek ataupun pembangunan tersebut. Lalu kemudian ada bukti taat hukum menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Ada perbedaan mendasar terkait lingkungan analis mengenai dampak lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan UU PLH yang dulu. Dalam perihal tahapan, pada Undang-Undang Cipta Kerja, proses dokumen lingkungan berbeda dengan UU PLH dulu. Kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja ada persetujuan lingkungan, dan yang terakhir ada perizinan berusaha. Yang membedakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan UU PLH pada perihal tahapan AMDAL ini yaitu pada izin usaha. Di dalam Undang-Undang PLH ada izin usaha yang dimiliki terlebih dahulu oleh suatu perusahaan. Kemudian di dalam dasar proses perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 3 level dalam suatu risiko. Ada risiko tinggi, risiko menengah, dan juga risiko rendah. Di dalam UU PLH yaitu ada dampak penting bagi lingkungan dan tidak berdampak penting bagi lingkungan. Itu yang membedakan dasar proses perizinan antara Undang-Undang Cipta Kerja dan UU PLH. Yang selanjutnya ada penilaian AMDAL sendiri, yaitu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menguji ialah LUK atau Lembaga Uji Kelayakan. Lalu dalam UU PLH itu ada KPA atau Komisi Penilai AMDAL.
Kemudian dalam pembentukan penilai AMDAL, yang menguji dari Undang-Undang Cipta Kerja ialah langsung pemerintah pusat secara langsung. Jika dalam Undang-Undang PLH, maka yang menguji ialah ada menteri, gubernur, dan bupati wali sesuai dengan kewenangannya. Lalu ada anggota penilai AMDAL. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, LUK menunjuk tim uji kelayakan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lalu pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya, dan masyarakat yang terkena dampak langsung. Di dalam Undang-Undang PLH, yang menjadi anggota ialah instansi lingkungan hidup dan teknis terkait, kemudian pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan ataupun usaha, lalu wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Di dalam poin unsur masyarakat yang dilibatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang dijadikan unsur masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang PLH, masyarakat yang terkena dampak kegiatan usaha, pemerhati lingkungan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Ada beberapa perbedaan di dalam hal tersebut. Lalu dua selanjutnya, jika terjadi pelanggaran lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka yang terjadi adalah konsekuensi terhadap perizinan dalam berusaha. Maka ada kemungkinan izin usaha tersebut dicabut. Berbeda dengan Undang-Undang PLH, konsekuensinya ialah terhadap izin lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Raffi akan membacakan kesimpulan. Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah melakukan beberapa upaya melalui sistem hukum administrasi negara. Di antaranya, upaya preventif, yaitu dengan melakukan pengawasan langsung yang mana merupakan tindakan pertama dalam menyikapi kerusakan lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup berupa perizinan yang berkaitan dengan eksploitasi alam agar tidak terjadinya eksploitasi alam yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya represif dengan memberikan sanksi administratif dengan tujuan memberikan efek jerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 76. Dan juga dalam penerapannya, prosedur pemberlakuan sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang kedua, perbedaan mendasar AMDAL dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari segi tahapan, proses perizinan, penilai AMDAL, pembentuk penilai AMDAL, masyarakat yang terlibat, bantuan pemerintah, dan sanksi apabila adanya pelanggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share ke sosial media Anda, dan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.